Assalamualaikum kawan-kawan, kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat, yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelopornya bukan main. Mereka adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini, dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk memadamkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para orientalis Belanda. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snodhorgrond. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snout mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Yang menarik di sini, ternyata Snout bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Artinya, dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Jan Pitsnapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Pitsnapel menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah perubahan peradaban di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan pendapat